Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, selamat hari Minggu. Mari kita siapkan hati kita mau beribadah. Hari ini minggu yang pertama di bulan yang baru. Saya percaya penyertaan Tuhan sempurna buat kita semua. Kita berdoa sebelum kita masuk memuji dan menyembah Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur kami ada sampai hari ini semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih-Mu, kebaikan-Mu, dan kami mau katakan penyertaan-Mu sempurna buat kami semua. Bapa, terima kasih untuk hari yang baru, terima kasih untuk bulan yang baru. Hari ini kami mau beribadah kepadamu ya Tuhan, kami percaya. Mari Tuhan hadir bersama-sama dengan kami, Roh Kudus mengurapi kami. Oralaba syakata karalaba ya raba syikaralaba. Damai sejahtera, sukacita, ketenangan yang daripadamu memenuhi kami. Untuk kami beribadah kepadamu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terpuji namamu, kami bersyukur dan kami mau memuji, kami mau menyembahmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Kami buka hati kami terus kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Kami buka hati bagimu Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Mari lagi buat Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya. Kami menyembah-Mu ya Tuhan di altar-Mu yang kudus. Kami angkat tangan, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Penuhi kami dengan Roh-Mu ya Tuhan. Urapi kami Tuhan. Oralaba syakata karalaba yaralaba syakata. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Kau sudah berikan kuasa kepada kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Oralaba syakata karalaba yaralaba syakata. Ini kami anak-anak-Mu, umat-Mu Tuhan. Kami mau bersuka cita di hadirat-Mu, sebab kami percaya Kau sudah mengurapi kami. Oralaba syakata karabayara. Terima kasih Tuhan. Puji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kami mau bersuka cita, kami mau bersorak-sorai. Kami mau katakan bahwa kami diberi kuasa, sudah diberi kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari sama katakan amin. Haleluya. Engkau baik, Kau sungguh baik. Engkau amat baik buat kami semua. Terima kasih Tuhan. Ku diberi kuasa. Haleluya.
kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Kuasa Raja mulia, Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Amin. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Diri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja. Sekali lagi katakan amin. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin. Terpujilah Engkau Yesus Kristus Tuhan, Raja di atas segala. Haleluya. Roh Kudus tercurah, berlimpah-limpah memenuhi kami semua, umat-Mu, anak-anak-Mu ya Tuhan. Yes. Makasih. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, aku
Sama-sama katakan, amin. Haleluya. Terima kasih. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini saya ingin menjelaskan mengapa Pentakosta ketiga memiliki dimensi yang jauh lebih besar dari peristiwa Azusa Street. Memang ini akan berbicara sedikit sejarah, tapi jangan alergi dulu saudara, karena ini penting sekali. Karena sudah lebih dari 1 abad, maka saksi mata yang menyaksikan langsung betapa dahsyatnya pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street sudah meninggal. Dan kita hanya dapat mengetahuinya dalam catatan-catatan peristiwa serta bukti sejarah pada waktu itu. Salah satunya yang ditulis dalam buku 100 peristiwa penting dalam sejarah kekristenan. Tercatat bahwa harian Los Angeles Times hari Rabu tanggal 19 April 1906 memberitakan sebuah pertemuan diadakan di sebuah pondok yang hampir rubuh di Azusa Street. Dan para pengikut doktrin-doktrin yang mengerikan ini mempraktekkan upacara-upacara paling fanatik, mengkhotbahkan teori-teori liar, dan memaksakan mereka sendiri dalam keadaan kegembiraan yang tidak waras dengan semangat mereka sendiri. Nah saudara, publisitas negatif semacam ini malah sesungguhnya membantu mengumpulkan massa. William Seymour tiba di Los Angeles di bulan Februari tahun 1906. Dan dia mulai berkhotbah serta membangun pelayanannya di Azusa Street. Penantian akan pencurahan Roh Kudus terjawab. Dan pada bulan April dalam sebuah ibadah, Roh Kudus tercurah. Dan orang mulai berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sebenarnya pernah ada beberapa orang berbahasa lidah yang muncul dengan tiba-tiba di negara itu dan di Eropa pada tahun-tahun silam. Tetapi Azusa Street merupakan ledakan terbesar. Gerakan yang diawali oleh William Seymour ini kemudian melanda dunia, melampaui etnis, suku, ras, dan dikenal dengan gerakan atau aliran Pentakosta. Inilah yang kita beri istilah sebagai Pentakosta kedua. Setiap hari Minggu kita memperkatakan bersama-sama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pernyataan ini bukanlah sekedar pernyataan iman semata, apalagi klaim sepihak dari gembala sidang atau gembala pembina. Pernyataan ini terkait dengan 2 aspek. Yang pertama, aspek historis. Pada tahun 1909, William Seymour pernah tercatat bernubuat, dalam 100 tahun yang akan datang, akan ada kebangunan rohani lain seperti yang terjadi di Azusa, dan kemuliaan Shekinah akan kembali. Dan kegerakan Allah tersebut akan lebih besar dan lebih luas dari yang terjadi di Azusa. Tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan akan menjangkau seluruh dunia. Dan kegerakan itu tidak akan berakhir, bahkan sampai kedatangan Tuhan. Amin. Haleluya. Dengan menyampaikan secara gamblang dan terbuka nubuatan yang beliau terima, menjadi bukti bahwa pernyataan Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari yang terjadi di Azusa Street bukanlah klaim sepihak dari pihak kita, melainkan sudah menjadi janji, rencana, dan kehendak Tuhan. Dalam nubuatan tersebut dinyatakan 3 hal yang membuat Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari kegerakan Azusa Street, yaitu dari sisi kuantitas, tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan di banyak tempat dan kepada banyak orang. Sisi jangkauan, bukan hanya kepada satu kota atau satu negara saja, tetapi ke berbagai negara di berbagai benua di bumi ini. Yang ketiga, sisi rentang waktu. Fokusnya bukan hanya terjadi 1 tahun atau 3 tahun, melainkan tidak berhenti sampai Tuhan Yesus datang kembali. Aspek yang kedua, yaitu aspek teologis atau biblikal. Alkitab kita menyebutkan istilah hujan awal atau yoreh terkait musim menanam dan hujan akhir, malkosh, yang terkait dengan musim menuai, sebagaimana yang kita temukan dalam ayat-ayat berikut ini. Berdasarkan prinsip hujan awal dan hujan akhir, dapat kita pahami bahwa hujan awal pencurahan Roh Kudus mengawali kelahiran gereja. Dan hujan akhir pencurahan Roh Kudus mengawali penuaian jiwa terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Hujan akhir pencurahan Roh Kudus jauh lebih dahsyat daripada hujan awal. Karena penuaian jiwa-jiwa yang terjadi jauh lebih besar. Bradley Truman Knoll dalam bukunya berkata, konsep hujan akhir memberikan struktur kepada kisah kegerakan Pentakosta kita bahwa akan datang pencurahan Roh Kudus yang dahsyat sebelum kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Kita sekarang berada di era di mana hujan akhir itu sedang dicurahkan.
Tujuan dari hujan akhir ini memiliki dua sisi, yakni pemberitaan Injil Kerajaan kepada seluruh dunia di mana kita menjadi saksi dan mempersiapkan berkas tuaian untuk siap dituai. Haleluya. Jika kita memperhatikan aspek historis dan aspek teologis di atas, kita memiliki dasar untuk mengatakan bahwa gerakan Pentakosta ketiga terjadi dalam dimensi yang jauh lebih besar dari Azusa Street. Ini merupakan sebuah hak istimewa bagi kita semua yang hidup di generasi ini. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Jadilah utusan Pentakosta ketiga, the messenger of the third Pentecost, dimanapun saudara berada. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpah kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, bahwa kami terus ya Tuhan, saat Engkau mengurapi kami, Engkau akan mengutus kami ya Tuhan. Oh ralaba syakata karalaba ya ralabo shikaralaba. Oh ralaba naya ralabo syikaralaba. Tuhan, ini aku
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku alat-Mu, beritakan Injil-Mu. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku hamba-Mu untuk melakukan firman-Mu. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku alat-Mu untuk memberitakan Injil-Mu. Penuhi hidupku dengan Roh-Mu, agar ku jadi saksi-Mu. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu. Mari lagi nyanyikan pujian ini. Amin. Aku, jadikanlah ku alat-Mu untuk memberitakan Injil-Mu. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku hamba-Mu untuk melakukan firman-Mu. Penuhi hidupku dengan Roh-Mu, agar ku jadi saksi-Mu. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhi kami Tuhan, penuhi hidupku dengan Roh-Mu, agar ku jadi saksi-Mu. Amin Tuhan. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, ini kami bawa hidup kami kepadamu ya Tuhan. Mari penuhi kami Tuhan. Oralaba syakata karalaba. Percaya Engkau akan memakai kami dimanapun kami berada untuk menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Engkau sudah penuhi kami dengan Roh-Mu, dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Penuhi kami ya Tuhan. Alabasya kata karalaba ya ralabo. Syaralabata kanaralabaralabo. Penuhi
hidupku dengan Roh-Mu, agar ku jadi saksi-Mu. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu, ya Tuhan Yesus, untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih banyak Bapak. Ini kami anak-anak-Mu, umat-Mu. Mari Tuhan urapi kami. Berbicara kepada kami melalui firman-Mu ya Tuhan sebelum kami masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapa untuk pengurapan-Mu. Kami buka hati kami dan kami siap mendengarkan isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sudah memuji, kami sudah menyembah. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita semua yang siap menerima firman Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya, saudara, saya percaya kita semua sudah memuji menyembah Tuhan di hadirat Tuhan. Saya percaya Tuhan melawat kita, memulihkan kita kembali lagi. Amin, saudara. Nah, Bapak Ibu, mari sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus di minggu yang pertama, di awal bulan ini, mari kita mau mendengar firman Tuhan. Dan saya percaya bahwa kita semua percaya, kita semua tahu bahwa hari-hari ini, beberapa hari yang lalu kita baru memperingati, mengingat kembali peristiwa yang dahsyat luar biasa, kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan pesan-pesan Tuhan Yesus buat murid-muridnya saat itu, yang hari-hari ini disampaikan, diingatkan berulang-ulang buat kita semua. Sebagai murid-muridnya Tuhan Yesus, orang-orang percaya, orang-orang benar. Amin saudara. Nah Bapak Ibu, hari ini saya mau tetap menyaksikan, mau berbicara tentang kita itu harus jadi saksi, ya. Kita harus memberitakan firman Tuhan. Nah, mari Bapak Ibu kita baca di Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Nah, ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga, ada janji yang Tuhan siapkan, Tuhan sampaikan kepada murid-muridnya saat bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kita lihat ayat yang ke-8 dari Kisah Rasul pasal 1. Dikatakan di sana bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung-ujung bumi. Saudara, yang pertama ketika Tuhan Yesus sama-sama dengan murid dan mau naik ke surga, saatnya Tuhan Yesus katakan kepada mereka, janji Tuhan Yesus kepada mereka bahwa kamu akan menerima kuasa. Yang pertama Tuhan janjikan buat murid-muridnya bahwa murid-murid akan menerima kuasa yang daripada Tuhan. Amin saudara, melalui Roh Kudusnya yang nanti akan dicurahkan kepada murid-muridnya saat itu. Dan itu terjadi Bapak Ibu. Saudara, janji ini luar biasa untuk murid-murid saat itu. Dan saya percaya janji yang sama juga terjadi buat Bapak Ibu dan saya. Orang-orang yang percaya kepadanya sudah menerima kuasa Roh Kudus yang memimpin kita setiap saat. Amin saudara, itu janji Tuhan saat itu buat murid-muridnya. Amin saudara. Dan yang kedua janji Tuhan untuk murid-muridnya yaitu, dan kamu akan menjadi saksiku. Nah, yang pertama mereka akan menerima kuasa, itu kuasa Roh Kudus turun ke atas mereka.
Haleluya. Dan yang kedua, ketika Roh Kudus sudah turun di atas mereka, firman Tuhan katakan bahwa kamu akan menjadi saksiku. Jadi yang pertama, ketika kita mau menjadi saksi, murid-murid mau menjadi saksi, mereka dipenuhi dengan kuasa, otoritas, Roh Kudus yang memenuhi mereka. Amin. Supaya mereka memiliki keberanian untuk menyatakan firman Tuhan, menjadi saksi bagi banyak orang. Dikatakan kamu akan menjadi saksiku. Saksi Tuhan Yesus, di mana dikatakan mulai dari Yerusalem dan seluruh Yudea, dan Samaria, bahkan dikatakan sampai ke ujung bumi. Saudara, itu terjadi buat murid-muridnya. Murid-murid melakukan itu, saudara. Kalau kita baca dari firman Tuhan, murid-murid melakukan itu. Ada Petrus berkhotbah, luar biasa, banyak yang disembuhkan, banyak yang dipulihkan, banyak yang menerima Yesus. Luar biasa, saudara. Kalau Roh Kudus sudah turun ke atas Bapak, Ibu, dan saya, kuasa dari tempat yang maha tinggi memenuhi kita semua. Amin. Kuasa. Dan yang kedua, saksi. Saudara, dari Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 ini luar biasa. Dan yang terakhir, yaitu kita lihat di pasal yang pertama ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Apa yang Tuhan janjikan? Apa yang dijanjikan bagi murid-murid saat itu? Ayat yang ke-10 dikatakan bahwa ketika mereka sedang menatap ke langit. Nah, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Nah, saat Tuhan Yesus sedang naik, ada 2 orang. Dikatakan yang berpakaian putih berdiri di dekat mereka dan berkata, ayat yang 11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saudara, yang ketiga, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, ada janji Tuhan yang disampaikan saat itu melalui 2 orang yang berpakaian putih. Saya percaya itu malaikat Tuhan. Amin. Dikatakan bahwa akan datang kembali. Tuhan Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama. Seperti kamu melihat dia naik ke surga. Yang ketiga pesan Tuhan yaitu Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada berapa banyak yang percaya Yesus Tuhan akan datang kembali lagi. Haleluya. Yang pertama, terima kuasa daripada Tuhan Yesus. Roh Kudus dicurahkan berlimpah-limpah dalam hidup Bapak, Ibu, dan saya. Dan yang kedua, ketika kita sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, kita sudah memiliki kuasa. Ingat bahwa kita menjadi saksinya Tuhan. Amin. Ada berapa banyak yang mau menjadi saksinya Tuhan Yesus? Sebagai saksi Tuhan, kita lihat. Baca di Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-18. Nah, ini dia. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ayat yang ke-19, nah ini dia. Ayat yang ke-19 katakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saudara, saya percaya kalau Tuhan sudah memberikan kita kuasa, kita sudah menerima kuasa, dan kita akan menjadi saksi. Untuk apa? Dikatakan untuk kita pergi ke seluruh dunia. Dikatakan bahwa mulai dari Yerusalem, di mana Bapak Ibu berada, seluruh Yudea, tetangga saudara, Bapak Ibu dan saya, dan juga ke Samaria, orang-orang yang terdekat, orang-orang yang punya hubungan, komunikasi dengan kita, dan sampai ke ujung dunia ini. Luar biasa. Dan saya percaya sudah terjadi. Injil sudah diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi. Amin, saudara. Mari ambil bagian ini untuk kita menceritakan kebaikan Tuhan. Untuk kita menceritakan Injil Kerajaan Allah untuk sesama kita. Amin, saudara. Tuhan sudah kasih kita kuasa. Tuhan jadikan kita
saksi. Dan ingat bahwa dikatakan bahwa nanti Tuhan Yesus akan datang kembali. Haleluya. Sebab itu mari kita terus berjaga-jaga. Kasih tahu kiri kanan, terus berjaga-jaga. Ya, firman Tuhan katakan berjaga-jagalah. Matius 25 ayat 13. Kita lihat di sana ya. Matius pasal 25 ayat yang ke-13. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Terus berjaga-jaga. Tuhan sudah penuhi kita dengan Roh Kudus. Roh Kudus akan menuntun kita, memimpin kita, menginsafkan kita, mengajar kita untuk kita tetap setia dengan Tuhan. Amin. Untuk kita jadi saksi bagi banyak orang. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Mari angkat tangan kita buat Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan kalau hari ini kami boleh beribadah, kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh diingatkan kembali lagi bahwa Tuhan sudah memberikan kami semua, kita semua kuasa. Tuhan menjadikan kami saksi-saksi-Mu. Dan kami percaya bahwa ada waktu Tuhan, nanti Tuhan akan datang kembali. Tuhan Yesus terima kasih tuntun kami selama kami ada di bumi ini. Untuk kami melakukan bagian-Mu, janji-Mu ya Tuhan buat kami. Terima kasih banyak Bapak. Kami bersyukur untuk kami bisa menjadi berkat saksi bagi banyak orang. Oralabasyakataka urapi kami Tuhan. Penuhi kami kembali Tuhan. Kami minta pengurapan. Urapi kami kembali ya Tuhan. Mungkin ada di antara kami yang hari-hari ini mungkin dalam keletihan, lemah, letih, lesu, berbeban berat. Tapi hari ini kami percaya Tuhan, Kau sudah memberikan kami kuasa. Tuhan terima kasih, urapi anak-anak-Mu, urapi kami semua yang mengikuti ibadah ini. Oh ralabasyakata karalaba, dikuduskan nama-Mu Tuhan. Oh ralabasyakata karalaba ya ralabasyakata. Terima kasih Tuhan, kami percaya. Kami sangat percaya kuasa Roh Kudus memenuhi kami semua. Berikan kami keberanian ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk menjadi alat-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Ini kami anak-anak-Mu. Ini kami umat-Mu ya Tuhan. Bapa, kami mau masuk dalam perjamuan kudus di awal bulan ini. Mari urapi kami semua. Ampuni kami kalau ada kami melakukan salah-salah yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Mari Tuhan ampuni kami. Roh Kudus ingatkan kami. Mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan yang menyakiti hati-Mu. Mari Bapak Ibu saya ajak kita berdoa sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Minta ampun dari Tuhan. Mungkin ada hal-hal yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari minta ampun sama Tuhan sebelum kita masuk menerima roti dan anggur yang adalah lambang daripada tubuh dan darah Yesus Kristus Tuhan. Bapa, Engkau melihat, Engkau mendengar anak-anak-Mu yang sementara berdoa. Yang sementara minta ampun daripada-Mu. Oh ralabasyakatakara, ampuni kami, ampuni kami, ampuni kami Tuhan. Kami merendahkan hati di hadapan-Mu, kami minta ampun ya Tuhan. Kuduskan dan layakkan kami kembali lagi Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh ralabasyakatakara labaya ralabasyanda. Ralabaya ralabatakara. Oh ralabaya ralabasyanda. Dimanapun kami berada. Mungkin kami sudah menyiapkan anggur dan roti. Mari Tuhan, sucikan, kuduskan. Untuk kami masuk dalam perjamuan kudus. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, kami bersyukur, dan kami mau masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Mari Bapak Ibu yang sudah siapkan roti, mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi, kita bersyukur. Terima kasih banyak Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya.
Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu angkat anggur di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang ditermeterakan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, jadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Engkau sungguh baik, amat baik. Amin. Kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus, ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur hanya bagimu. Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Dan Tuhan, saat ini kami rindu berdoa. Bagi gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo, Ibu Hermin dan keluarga besar. Memohon kekuatan, kesehatan untuk hamba-Mu ini. Pengurapan yang lebih dahsyat lagi untuk hamba-Mu ini. Dimanapun Tuhan utus hamba-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Juga buat Gembala CK4 kami, Bapak Pendeta Weller Kawuntu, beserta dengan Ibu Maulin. Penyertaan Tuhan sempurna untuk hamba-hamba-Mu ini. Kekuatan, kesehatan untuk hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapak juga untuk hamba-Mu di tempat ini beserta dengan semua pelayan-pelayan Tuhan, bahkan keluarga kami masing-masing, kami dijaga, dilindungi, diberkati, dan kami akan menjadi berkat bagi banyak orang masuk dalam penuaian yang besar akhir zaman ini. Terima kasih banyak Bapak. Bersyukur kami memberkati bangsa kami Indonesia. Kami berdoa angkat pemimpin bangsa kami, Pak Prabowo beserta dengan Wakil Pak Gibran. Penyertaan-Mu sempurna buat hamba-hamba-Mu ini. Hikmat-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Kami memberkati bangsa kami Indonesia. Damai sejahtera. Dipulihkan kembali bangsa kami. Perekonomian dalam segala hal. Terima kasih Tuhan. Kami juga memberkati akan anak-anak kami Tuhan. Generasi Yeremia Tuhan juga sertai pimpin mereka. Masa-masa penuaian yang besar ini Roh Kudus dicurahkan berlimpah-limpah, menjamah, memulihkan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan persiapkan mereka untuk masuk dalam penuaian di akhir zaman ini. Hidup dalam kekudusan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini. Terpuji nama-Mu Tuhan.
Kami berkati Indonesia aman dalam perlindungan-Mu. Bapa di surga, saat ini juga Tuhan, kami juga rindu memberikan persembahan. Di awal bulan ini mari berkati persembahan kami. Bapak, apakah itu persembahan syukur, puluhan, persembahan umum. Tuhan berkati anak-anak-Mu yang memberikan persembahan untuk pekerjaan-Mu melalui gereja-Mu ini Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa di surga, kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, sebelum kita menyelesaikan ibadah online ini, mari kita angkat tangan kita. Kita mau terima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih karunia daripada Bapa di surga dan cinta kasih yang sempurna daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua yang sudah diberkati dan terima berkat Tuhan. Sama-sama katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.